Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita akan melakukan penanaman cabai dan hortikultura secara serentak sebagai bagian dari gerakan wilayah komunitas yang ada di Kecamatan Petasia Timur, dan tentunya dengan memohon rahmat penyertaan ridho Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa, maka penanaman perdana ini kita lakukan. Mengapa kita lakukan? Boleh rahmat ridho berkat dari para Tuhan yang Maha Kuasa sehingga boleh berhasil dan boleh mensejahterakan masyarakat. Pemerintah Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara galakan tanaman hortikultura di lahan pH rendah mengandung ore nikel, di mana daerah marginal bisa juga dicoba untuk mengembangkan tanaman produktif yang mempunyai nilai ekonomi yang mumpuni bagi warga. Camat Petasia Timur Mustatin SE meyakini bahwa penanaman perdana cabai dan buah-buahan okulasi yang hasilnya bisa dipetik dalam tempo 3 tahun seperti buah duren, mangga, rambutan, nangka, dan buah lengkeng yang ditanam di pelataran kantor camat sebagai Denplot Ketahanan Pangan di Petasia Timur dapat membuahkan hasil yang signifikan nantinya. Sedangkan penanaman perdana oleh Bupati Morowali Utara Delis Jehehi Kamis 26 Juni 2025 diharapkan dapat diadopsi di setiap desa untuk ketahanan pangan. Nanti saudara. Ya, boleh. Ya, Bapak Ibu Saudara, siang hari ini saya berada di kantor BPP Pertanian Petasia Timur menyaksikan kebun percontohan cabai karena kita telah menetapkan dalam pewilayahan komoditas di Kabupaten Morowali Utara, Petasia Timur akan menjadi daerah sentra produksi cabai. Dan ini adalah tanaman yang dikembangkan oleh para penyuluh pertanian di PPP Petasia Timur dan berhasil dengan baik. Beberapa varietas yang telah ditanam dan ini adalah hasil panen. Ada 4 varietas yang dikembangkan oleh Kepala BP dan tim di tempat ini dan ini berhasil. Semoga ini menjadi kebun percontohan bagi masyarakat Petasia Timur sehingga kita bisa menjadikan Petasia Timur menjadi sentra produksi cabai di Kabupaten Morowali Utara. Terima kasih kepada Kadis Pertanian dan jajaran BPP Petasia Timur untuk langkah yang telah diambil untuk memberikan contoh dan memberikan ilmu bagi masyarakat terkait budidaya cabai. Dalam rangka ketahanan pangan di Kecamatan Petasia Timur, maka ketika kita menggenjot ke desa-desa dalam JKK desa, maka kita kecamatan harus memberikan contoh. Dan salah satu sudah yang telah dilaksanakan oleh Kepala BPP Ketahanan Pangan di Kecamatan Petasia Timur. Kami di Kecamatan Petasia Timur merancang penanaman perdana cabai dan tanaman hortikultura. Dan kami bekerjasama dengan pemerintah desa yang ada di Kecamatan situ, Kepala Puskesmas dan Babinsa dan Babikan Timnas yang ada di wilayah semua Kecamatan Petasia Timur. Dan mudah-mudahan dalam rangka ketahanan pangan ini, maka Kecamatan Petasia Timur akan menjadi juga kecamatan penghasil cabai dan hortikultura. Tujuan tanaman hortikultura adalah ketiga pasca tambang yang ada, yang notabene bahwa ketiga tambang itu tidak ada yang bisa hidup. Tapi mudah-mudahan ketiga pasca tambang ada, maka mudah-mudahan bisa tanaman hortikultura di mana pasca tambangnya yang ada. Jangan lagi pohon-pohon kayu atau sengon apa semua, tapi bisa mensejahterakan masyarakat di Kecamatan Petasia. Dikembalikan pada tanaman produktif, Pak ya. Bagaimana dengan adopsi untuk ke masyarakat nanti, Pak? Inilah karena kita mau adopsi di masyarakat dan mudah-mudahan tanaman cabai ini sebagai program untuk Kecamatan Petasia Timur untuk menjadi sentral cabai. Jadi kita akan berusaha bekerjasama dengan pemerintah desa melalui dana BKK desa yang ada dan mungkin cabai-cabai di desa. Kalau di satu desa itu tidak memiliki lahan, tapi minimal ada di demplot-demplot yang ada di setiap desa, minimal ada cabai, walaupun cuma di kantor desa. Siapa, Dek? Saya atas nama Lalita, jurusan Ekonomi Pertanian semester 6. Saya Gadis Jaya dari Fakultas Teknologi Pertanian, Prodi Teknik Pertanian semester 6. Sudah berapa hari di sini? Kurang lebihnya 4 hari kami sudah di sini. KKN atau bagaimana?
Betul, dalam rangka KKN di Desa Bungin Timbe. Kenapa sampai tujuannya ke Morowali Utara yang notabene daerah tambang? Karena Karena Kabupaten Morowali Utara, dan telah disebutkan oleh Bupati tadi bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara ini cukup sangat tinggi, bahkan sehingga kami tertarik untuk mengulik lebih lanjut apa saja masalah yang ada di Kabupaten Morowali Utara dan tentunya apa saja potensi, dan setelah kami lihat pun masih sangat banyak potensi yang belum terekspos dari Kabupaten Morowali Utara itu sendiri. Nah, tadi kita melihat kan Pak Bupati menanam perdana cabai dan multikultura. Padahal tanah ini, tempat tanam ini kan tanah yang mengandung ornekel itu. Mungkin tidak cocok untuk multikultura atau sejenis cabai rawit. Tapi menurut penglihatan Ade, tanggapan Ade dengan kondisi tanah seperti ini? mungkin kita bisa merekayasa dari apa kandungan di tanahnya. Mungkin kita bisa menambah dari pH-nya. Mungkin kan kalau di tanah ini pH-nya rendah, mungkin kita bisa menaikkan pH-nya ke pH yang optimal untuk pertumbuhan cabai. Apakah ini bukan terobosan baru? Notabene dari tambang bisa dikembangkan untuk tanaman hortikultura, apalagi pada pasca tambang nanti. Tentu saja ini tantangan baru buat kita semua, namun juga tidak ada salahnya untuk mencoba di mana daerah marginal juga bisa dioptimalkan sebagai sumber pertanian, karena sekarang pun sejalan dengan program pemerintah mengenai ketahanan pangan. Rudi Andi Mayuri melaporkan, Clara mengabarkan.